Shalom Sahabat Kuntum yang terkasih, kita jumpa lagi pada hari ini, hari Kamis tanggal 10 Agustus tahun 2023. Warna liturgi pada hari ini adalah merah, dan Kuntum pada pagi hari ini mengambil tema benih mati untuk berbuah banyak. Sahabat Kuntum yang terkasih, struktur bacaan kita pada pagi hari ini terdiri dari bacaan pertama yang diambil dari kitab 2 Korintus 9 ayat 6 sampai dengan 10, Mazmur tanggapan diambil dari kitab Mazmur 112 ayat 1 sampai dengan 2 dan ayat 5 sampai dengan 9. Bait pengantar Injil diambil dari Injil Yohanes 8 ayat 12b, dan bacaan Injil pada pagi hari ini diambil dari Injil Yohanes 12 ayat 24 sampai dengan 26. Struktur bacaan pada hari ini sama dengan struktur bacaan pada hari Rabu tanggal 10 Agustus tahun 2022. Baik sahabat Kuntum yang terkasih, saya akan bacakan bacaan Injil kita pada pagi hari ini yang diambil dari Injil Yohanes 12 ayat 24 sampai dengan 26. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Sahabat Kuntum yang terkasih, sebelum kita lanjutkan renungan kita pada pagi hari ini, jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe yang ada di bawah video Kuntum ini agar Kuntum dapat terus berkembang semakin baik di masa yang akan datang. Sebelumnya saya sampaikan terima kasih dan mari kita lanjutkan renungan kita pada pagi hari ini. Sahabat Kuntum yang terkasih, Yesus Kristus adalah teladan utama bagi kita semua dalam hal pengorbanan diri, di mana hal itu ia nyatakan dengan mengorbankan dirinya sendiri di kayu salib demi menebus dosa-dosa manusia. Jadi keselamatan kita adalah buah dari pengorbanan Yesus Kristus, dan ia sungguh mengerti bahwa kalau ia tidak mati dalam pengorbanan, maka tidak ada kehidupan kekal tersedia bagi umat manusia yang percaya kepada namanya. Di dalam Injil Yohanes 12 ayat 24 dikatakan, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Yang dimaksud biji gandum dalam ayat di atas adalah diri Yesus Kristus sendiri. Dan oleh karena korban dirinya di salib itulah, maka kita dibawa kembali ke dalam rancangannya yang semula, yaitu menjadi pribadi yang taat kepada kehendak Allah Bapa di sorga dan memperoleh kembali kemuliaan dari Allah Bapa yang pernah hilang ketika manusia jatuh ke dalam dosa. Yesus Kristus menyatakan kemuliaannya lewat kematian yang segera disusul dengan kebangkitannya dari antara orang mati. Yesus Kristus adalah Mesias, sang penyelamat yang mati dan sekaligus hidup. Karya adikuadrat yang ditempuh Yesus Kristus menjadi jalan pengampunan dosa bagi umat manusia dan dunia ini. Melalui peristiwa itulah, keadilan dan kasih Allah Tritunggal Maha Kudus dinyatakan serentak. Sahabat Kuntum yang terkasih, Allah Tritunggal Maha Kudus tidak membatalkan penghukuman atas dosa yang seharusnya ditanggung oleh manusia, tetapi penghukuman itu ditanggungkan pada Yesus Kristus agar setiap orang yang beriman kepadanya memperoleh keselamatan dan kesempatan menjalani hidup baru. Kebaikan yang diperoleh melalui penghinaan yang diterima oleh Yesus Kristus telah dinyatakan di sini, di mana melalui penjelmaannya menjadi seorang manusia, ia jatuh ke tanah, kemudian tampak terkubur hidup-hidup di dalam bumi ini, sehingga kemuliaannya menjadi begitu terhalang. Bukan hanya itu, Yesus Kristus juga mati. Benih yang kekal ini harus tunduk terhadap hukum kematian. Yesus Kristus terbaring di dalam kubur seperti sebuah benih yang terkubur di dalam tanah. Namun sebagaimana benih itu kemudian muncul lagi dalam keadaan hijau, segar, berkembang dan tumbuh pesat, maka begitu pula seorang Yesus Kristus yang mati mengumpulkan kepadanya ribuan orang-orang Kristen yang hidup, dan ia pun menjadi akar mereka. Dengan demikian, maka keselamatan jiwa-jiwa dari mulai saat itu sampai akhir zaman nanti berutang pada kematian benih gandum ini, sehingga Allah Bapa dan Allah Putra dipermuliakan. Gereja bertumbuh dan kesatuan tubuh rohani terpelihara yang pada akhirnya nanti akan disempurnakan.
Lalu saat waktu sudah berhenti setelah berhasil membawa banyak putra ke dalam kemuliaan melalui kematian Yesus Kristus dan disempurnakan melalui penderitaannya, Sang Pemimpin keselamatan kita itu pun akan diagung-agungkan untuk selama-lamanya melalui puji-pujian dari para orang kudus dan malaikat yang memujanya, sebagaimana bisa kita baca dalam kitab Ibrani 2 ayat 10 dan ayat 13. Sahabat Kuntum yang terkasih, bila ingin lebih jelas lagi, silakan melihat pada deskripsi yang ada di bawah video Kuntum ini. Dan jangan lupa menekan tombol like dan subscribe yang ada di bawah video Kuntum ini agar Kuntum dapat terus berkembang semakin baik di masa yang akan datang. Terima kasih, selamat pagi dan salam.